dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu, dalam renungan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan perikop, yaitu bersyukur dengan segenap hati. Bersyukur dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ya, sebagai orang Kristen yang sejak lahir menjadi Kristen, tentu bahwa firman Tuhan ini tidak lagi sebuah firman Tuhan yang asing bagi kita. Karena dari sekolah minggu kita sudah mendengarkan tentang cerita tentang Kain dan Habel. Saya mengingat karena saya ini lahir sekitar tahun 80-an, dan jadi saya masih mendapat antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi waktu saya sekolah minggu, ada sebuah cerita tentang Kain dan Habel yang sering saya baca, yang dengan cerita dan gambar. Bahwa ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban persembahannya di atas mezbah, ya, korban persembahan Habel itu asapnya lurus naik ke langit. Dan korban persembahan Kain itu asapnya mengejar Kain katanya. Ya, katanya ini menurut apa yang saya baca, mungkin Bapak Ibu juga pernah baca itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ya, setelah saya sampai sekarang mengingat tentang hal itu, ternyata sedikit penafsiran tentang hal itu adalah sebuah yang sedikit keliru. Karena tak ada cerita dalam firman Tuhan bahwa dia tuh corona persembahan Kain upadun Kain, tidak ada. Dan juga tidak pernah dicerita bahwa asap dari persembahan Habel itu menoreh ke langit, tidak. Dan juga firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini menceritakan bahwa persembahan Habel dan Kain, firman Tuhan menceritakan bahwa Kain bukan mempersembahkan yang jelek-jelek, tidak. Menurut firman Tuhan yang kita baca, tidak ada yang dia katakan di sini. Berarti persembahan Kain juga dia pilih dari yang terbaik, dari hasil pertanian. Dan Habel juga mempersembahkan yang terbaik dari hasil peternakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Kristus, berarti bahwa bukan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu yang akan menjadi dasar persembahan itu akan diterima oleh Tuhan. Tidak. Tetapi yang paling utama yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu apakah hati kita sungguh-sungguh mempersembahkan itu kepada Tuhan. Apakah kita dengan senang hati mempersembahkan itu kepada Tuhan? Jangan sampai bahwa kita membawa yang terbaik dari rumah kita, tetapi penawata bahasa daerah nama masung-musung kalau penawata. Ya, itu lebih baik karena mafia bom itu persembahkan. Tetapi dia tahu kalau penawata, masung-musung kalau penawata. Itu tidak menjadi sebuah jaminan bahwa apa yang kita bawa itu akan menjadi persembahan yang terbaik. Tetapi saya katakan bahwa itu baik juga. Jangan kita membawa hal-hal yang jelek kepada Tuhan. Tetapi harus diikuti dengan hati yang tulus dalam kehidupan ini. Hati yang tulus dalam mempersembahkan apa yang kita persembahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Kristus, ini ucapan syukur tahunan adalah sebuah tradisi yang selalu saya tidak tahu rata-rata orang Talumpang di sini, rata-rata Talumpang Raya atau bagaimana. Tetapi ya itulah menjadi tradisi orang kita, orang
orang Kalumpang Raya. Setiap tahun kita mengucap syukur. Jadi ucapan syukur tahunan istilahnya, tahunan dalam berusaha. Artinya bahwa dari nenek moyang kita sudah memahami bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mau tidak mau, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita pun akan senantiasa mempersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Kristus, terlalu banyak berkat Tuhan yang telah kita dapatkan dalam kehidupan ini. Kita saja boleh menjalani kehidupan ini dalam kekuatan kesehatan. Tidak pernah merasakan penyakit, adalah sebuah anugerah Tuhan. Adalah sebuah pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen bukan berarti kita menjalani kehidupan bersama Tuhan tidak ada tantangan, tidak ada cobaan. Tetapi yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu tetap mengandalkan Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Itu yang terpenting. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Kristus, biarlah dalam ibadah ucapan syukur pada pagi hari ini, menjelang siang, akan senantiasa sungguh-sungguh kita bawa kepada Tuhan. Sehingga apa yang telah kita berikan kepada Tuhan akan senantiasa Tuhan memberkati, dan Tuhan akan senantiasa memberkati kita dalam menjalani kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi satu keyakinan kita bahwa Tuhan terus akan menuntun dan menyertai kita. Tuhan terus akan memberikan kelegaan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa bersama-sama kita. Walaupun jemaat Bapak Ibu mungkin cuma berapa kakak, tetapi saya salut dengan itu. Karena Tuhan terus memelihara jemaat ini sehingga tetap tekun dalam berdoa dan bersekutu bersama-sama. Saya tidak kaget melihat persekutuan yang sedikit ini. Karena sebelum saya datang ke Mamuju, saya pernah ditugaskan pelayanan di Morowali, di suku terasing yang ada di hutan. Jadi kami mengumpulkan orang-orang yang di hutan untuk dibawa ke kampung. Jadi saya kalau ditugaskan pelayanan seperti ini, saya senang sekali, enjoy sekali dalam pelayanan. Karena saya merasa bahwa kita semua membutuhkan persekutuan dan kita semua membutuhkan saling menguatkan dan saling memberi motivasi dalam menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini mungkin singkat bagi kita, tetapi biarlah Tuhan senantiasa menyempurnakan dan menjadi pedoman dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami senantiasa naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan senantiasa menyempurnakan dan kami pun dikuatkan dalam hal ini. Tuhan Yesus